yawmuddin yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idzil lillah. Shadaqallahul azim. Semoga dengan membaca surat ini kita bisa mengambil hikmah, dan semoga di akhirat nanti kita akan menjadi saudara yang saling memberikan syafaat kepada saudaranya. Amin. Dan berikutnya kita akan mendengarkan kajian yang akan dilaksanakan, akan disampaikan oleh Ustadz Agus. Tapi sebelum itu saya ingin menyampaikan beberapa pembukaan ya. Kajian pada siang hari ini adalah tentang sejarah pensyariatan puasa. Nah, di bulan sebelumnya kita sudah memperingati Isra Mi'raj ya, di mana di sana kita bersama-sama memperingati sejarah disyariatkannya sholat, dan kita mengambil hikmah ya, dan kemudian berusaha untuk memperbaiki sholat yang kita laksanakan sehingga kita bisa beribadah dengan ilmu ya, dan juga keimanan yang lebih kuat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana puasa itu disyariatkan kepada umat Islam ya. Dan teman-teman, sebelum kita mulai, terlebih dahulu saya akan membacakan puisi. Puisi lagi. Pantun ya. Pantun. Puisi kepanjangan ya. Oke. Nanti kalau saya bilang baca pantunnya, teman-teman, Ustadz dan Ustadz bilang cakep. Berbuka puasa dengan kolak. Sebelum buka jangan lupa berdoa. Mari bersama kita simak kajian sejarah pensyariatan puasa. Ada lagi, Lebaran ada banyak kupat. Jangan lupa siapkan jamu. Siapkan pena untuk mencatat, karena catatan dapat mengikat ilmu. Oke, sebelum kita mulai, kita bakar dulu semangatnya ya. Dengan pekikan takbir ya. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Oke. Ya, silakan Ustadz dan Ustadzah disiapkan catatannya, dan kepada Ustadz Agus kami persilakan. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah di Ramadan ini kita bisa sampai kembali. Mudah-mudahan waktu Ramadan ini dapat kita lalui dengan sebaik-baiknya. Dan juga kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga telah kita dapat hidup bersama dengan Rasulullah di surga Allah Subhanahu wa taala. Ustazah yang dirahmati oleh Allah, pada Pak Anies Muhammad Baswedan yang kami hormati, Ustaz Afan selaku bendahara, dan Ustaz Nur selaku sekretaris yayasan, Ustaz Islam selaku manajer operasional, dan rekan-rekan semua yang dicintai oleh Allah. Izinkan ya, di kesempatan ini berbagi kepada teman-teman, bukan karena bukan karena yang lebih soleh, bukan. Karena memang konsekuensi berdiri di mimbar kayak gini itu kan sebenarnya apa yang disampaikan itu sejatinya telah dilakukan. Ya. Persis seperti apa yang disampaikan oleh Hasan Al-Basri ketika di Basrah itu dia berkhutbah, dan semua jamaah itu menunggu-nunggu khutbah Hasan Al-Basri ini tentang budak, karena waktu itu di zaman Hasan Al-Basri itu kondisi perbudakan itu sudah tidak terkendali.
sudah tidak terkendali, kezaliman terhadap para budak itu sangat tinggi. Sehingga pada khutbah pertama sholat Jumat itu, jamaah itu datang menghampiri Hasan al-Basri. Wahai Hasan al-Basri, ini saatnya kamu menyampaikan khutbah tentang perilaku adab terhadap budak. Akhirnya minggu depan Hasan al-Basri nggak nyampein itu. Kaget jamaah ini, nggak nyampein kayak gini ya. Akhirnya disampaikan lagi setelah turun khotib, disampaikan oleh Hasan al-Basri, kami berharap engkau menyampaikan satu hal tentang adab kepada budak gitu loh. Akhirnya minggu berikutnya Hasan al-Basri pun nggak melakukan hal tersebut. Sampai setahun kemudian barulah Hasan al-Basri itu menyampaikan bagaimana perilaku dan adab terhadap para budak. Karena waktu itu sudah sangat tinggi tingkat kezaliman terhadap budak. Hingga akhirnya disamperinlah Hasan al-Basri, kenapa sudah setahun kamu baru bisa melakukan ini? Kata Hasan al-Basri, aku juga memiliki seorang budak dan aku belum bisa membebaskannya. Jadi aku harus mengumpulkan uang untuk membebaskannya, baru aku bisa bicara tentang budak itu. Begitu harusnya perilaku orang-orang soleh terdahulu. Nah, saya di hadapan ini sebenarnya lebih kepada kesempatan belajar bersama. Semoga kita bisa mendapatkan remah-remah pahala dari pahala-pahala besar yang kita lakukan sebagai guru di lingkungan Yayasan Wakaf Nur Hikmah. Amin. Kalau kata Fudail bin Iyad, aku ini rela menukarkan semua isi dunia ini asal aku tahu kalau satu saja amalku diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hari ini kita nggak ada yang tahu negeri akhirat itu adalah negeri yang terkabir. Kita nggak tahu dengan cara apa kita akan masuk surga. Banyak orang yang merasa amalnya sudah banyak, tapi ternyata menjadi orang bangkrut di akhirat. Banyak orang yang sudah hampir tak berdaya di akhirat, dan ternyata dia melesat masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mudah-mudahan Ramadan ini bisa mengkalibrasi lagi pahala-pahala kita sehingga itu benar-benar terkonfirmasi menjadi sebuah amal soleh. Yang berikutnya adalah Ustaz saya dirahmati Allah. Terima kasih kepada MC Ustaz Firman. Sebenarnya saya pengen juga menyampaikan tentang sejarah tentang puasa ini, tapi kayaknya semuanya sudah hampir tahu mungkin ya, sudah sangat panjang. Sedikit saja mungkin sebelum saya menyampaikan ada hal yang saya pikir cukup menarik untuk saya sampaikan. Tapi saya boleh mengupas sedikit tentang sejarah puasa ini adalah ketika kita sampai pada surat Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam itu, hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa itu, kalimat itu terucap disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah SAW setelah 15 tahun masa kenabian. Jadi 13 tahun di Makkah itu masih ngomongnya ya ayyuhan nas. Jadi memang belum layak berpuasa waktu itu. Jadi setelah 2 tahun hidup di Madinah, berubahlah kalimat itu dari ya ayyuhan nas ya ayyuhallazina amanu. Artinya apa? Perlu 15 tahun fondasi yang kuat untuk umat Islam itu bisa menjalankan puasa dengan baik. 15 tahun itu satu generasi, satu generasi warga Taif yang didoakan oleh Rasulullah SAW ketika mereka melemparkan Rasulullah dengan batu. Rasul mendoakan itu mudah-mudahan dari tulang sulbi mereka keluarlah anak-anak yang akan menyebarkan Islam. Itu satu generasi juga 15 tahun. Dan 15 tahun ini juga lah yang dibutuhkan oleh Rasulullah SAW hingga mengajak umat Islam berpuasa. Makanya puasa dulu itu kualitasnya luar biasa. Nabi Muhammad 9 kali berpuasa sepanjang kehidupannya. Apa yang sudah dia tinggalkan hari ini itu luar biasa. Ulama-ulama terdahulu ketika kehancuran perpustakaan Bait Al-Hikmah, semua buku umat Islam itu dibakar, hanya sedikit tersisa. Tapi yang sedikit itu bisa membangun Eropa. Sampai laut sungai Tigris itu membiru. Dan tersisa beberapa buku, tapi beberapa buku itu bisa membangun Eropa. Begitu juga terjadi di Granada. Sampai hampir 2 juta buku dibakar di perpustakaan umat Islam, sampai langit itu menghitam.
Tapi buku-buku yang tersisa itu masih sempat membangun kampus. Bahkan di salah satu kampus hebat di Cordoba itu ada seorang Nasrani yang belajar. Bahkan ketika dia pulang ke Roma, dia juga masih bisa menjadi uskup. Begitulah rahmatan lil alamin dan keindahan Ramadan bagi para orang-orang terdahulu. Nah, selanjutnya sebenarnya seperti itu Pak Firman, sejarah yang saya tahunya luar puasa. Tapi saya ingin menyampaikan satu hal yang menarik mungkin saya pikir pada kita adalah ingin membedah mungkin bukan tadabbur ya, tapi kita ingin menyelami sedikit hikmah dari perjalanan surat Yusuf alaihissalam. Menarik surat Yusuf ini Ustazah, yang ingin saya sedikit ya mengambil hikmah dari surat Yusuf ini adanya di juz 12. Sudah tahu semua kan surat Yusuf ini ya, insya Allah ya. Artinya tidak perlu direview dulu sehingga kita bisa belajar kembali. Jadi surat Yusuf ini terdiri dari 111 ayat. Tidak ada yang membantah kebenaran isi surat itu sebanyak 111 ayat. Dan dia diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah di tahun-tahun kesedihan. Jadi surat Yusuf ini turunnya di saat Rasulullah sedang sangat bersedih. Jadi hari ini kalau kita sedang sangat bersedih, mungkin surat Yusuf itu untuk kita. Bayangin di tahun-tahun kesedihan itu Rasulullah ditinggal oleh istri kesayangannya Khadijah. Kalau kita baca sirah Khadijah itu, sampai-sampai Rasulullah itu sangat menghormati teman-teman. Seperti apa yang disampaikan oleh Yusuf pada saudara-saudaranya. Hari ini kalian tidak punya masalah lagi denganku. Kalian semua bebas, seperti Yusuf yang bisa memaafkan 11 saudaranya. Begitu dekatnya Rasulullah dengan surat Yusuf. Bahkan ketika Rasulullah SAW dihimpit dengan penderitaan yang kuat oleh kaum Quraisy, kafir Quraisy di Makkah, Rasulullah berdoa, ya Allah, timpakanlah musibah pada kafir Quraisy ini 7 tahun seperti musibah yang dialami oleh orang-orang Mesir pada zaman Nabi Yusuf. Begitu. Bukan hanya Rasulullah. Pak Suri sampai jam berapa Pak Suri? Jawab dikit lagi ya. Tidak hanya Rasulullah, bahkan Aisyah radhiyallahu anha ketika dia tertimpa fitnah hadisul ifk itu, peristiwa fitnah yang kepada Aisyah. Aisyah itu udah gak bisa ngomong apa-apa lagi, dia hanya diam. Dan hanya dia mengatakan satu kalimat dalam surat Yusuf, fasobrun jamil, fasobrun jamil, fasobrun jamil. Hanyalah kesabaran yang indah itu buat. Itulah yang disampaikan oleh Aisyah. Bahkan Umar Ibn Khattab begitu dekat mereka dengan surat Yusuf, seringkali Umar Ibn Khattab itu ketika dia sholat subuh, dia itu menangis pada ayat ke-87 ketika membaca surat Yusuf. Sering banget. Sampai-sampai pada saat terakhir itu mendengar isak tangis Rasulullah SAW. Isak tangis Umar bin Khattab ketika menjadi imam pada sholat subuh. Sering sekali Umar bin Khattab itu. Karena dia membayangkan dirinya Yakub, dia membayangkan Rasulullah itu Yakub dan dia itu Yusuf. Dan telah terpisah selama 80 tahun. Menangis-nangis tuh Umar bin Khattab. Bahkan Utsman ibnu Affan itu sangat dekat juga dengan surat Yusuf itu. Sampai-sampai dia mengimami jamaah itu menjelang waktu syuruk. Bukan hanya para sahabat Nabi, Imam Ibnu Rajab pun selalu mengatakan gini yang menarik tentang keutamaan Ramadan. Keutamaan Ramadan dibandingkan 11 bulan yang lain itu seperti keutamaan Nabi Yusuf alaihissalam dengan 11 saudara-saudaranya. 11 bulan dosa yang telah kita lakukan itu insya Allah sebulan ini bisa mengampuninya. 11 dosa yang dilakukan oleh saudaranya sudah dimaafkan oleh Yusuf seorang. Banyak sekali kedekatan orang-orang soleh terdahulu. Rasulullah SAW
sahabat, istrinya, ulama-ulama dengan surat Yusuf ini. Maka selayaknya memang kita juga perlu sedikit mentadabburi sebenarnya. Seperti apa sih surat Yusuf ini? Kalau kata Ibnu Atha itu, tidaklah seseorang menemui surat Yusuf ketika dia membacanya keluar semua kegundahan isi hatinya. Begitu dasarnya surat Yusuf. Jadi setiap membaca surat Yusuf itu, ketika selesai dibaca, seharusnya kesedihan dari seseorang itu telah hilang. Bagaimana bisa seorang ulama bisa mengatakan seperti itu? Artinya mereka sudah memaknai bagaimana peristiwa Yusuf masuk ke dalam sumur dengan semua penderitaannya akhirnya berakhir bahagia. Itulah pemaknaan surat Yusuf. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya mudah-mudahan sesempatnya saja. Kalau kita bahas satu-satu, artinya ada 111 ayat di surat Yusuf ini. Kalau semenit aja satu ayat, artinya ada 111 menit untuk bicara surat Yusuf ini. Kalau kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kalaulah aku diberikan waktu lebih panjang, insya Allah aku akan menulis kitab tentang hikmah surat Yusuf ini. Lebih dari 1000 hikmah tentang Yusuf ini. Tapi ternyata umurnya nggak sampai. Sehingga akhirnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah ini nggak sempat menuliskan tentang hikmah dalam pelajaran surat Yusuf ini. Saya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Yusuf ini juga adalah hiburan bagi hati yang sedang sedih. Tahun-tahun kesedihan. Masing-masing kita ini punya tahun-tahun kesedihan dalam hati kita. Maka dia sebagai hiburan bagi orang yang sedang sedih, harapan. Karena Yusuf sempat sedih dari kehiburan, Rasulullah sedih dari kehiburan. Harapan bagi orang-orang yang terzolim. Yusuf ini terzolim. Mungkin dalam potongan hidup kita pernah merasa seperti itu, maka bacalah surat Yusuf ini sebagai penghibur lara. Juga nasihat bagi orang-orang yang menjalani kehidupan serta keteguhan fitnah dari akhir zaman. Itu kata Syekh Muhammad Anziyah. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Izin membedah ayat pertama dari surat Yusuf ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Sini artinya ini alif lam ra. Ini adalah ayat kitab Al-Qur'an yang jelas. Mubin di sini. Ini adalah kitab dalam bentuk Al-Quran yang jelas. Kenapa jelas? Di sini dikatakan dalam tafsir Ibnu Katsir itu kalimat mubin ini, teman-teman semuanya, untuk menjelaskan benar-benar bahwa Nabi Muhammad ini adalah seorang Rasul. Karena dulu surat Yusuf ini sering digunakan oleh orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Yahudi untuk memojokkan Nabi Muhammad. Karena nggak ada orang Makkah yang tahu tentang kisah Yusuf ini dulu, nggak ada. Ini cerita dari rahim orang-orang Israel. Nggak ada itu. Mereka tahu tentang Nabi Ibrahim, tahu tentang Nabi Ayub, Nabi Yunus, tapi hanya sepotong-sepotong. Makanya kata orang Quraisy, kasih saya dong peluru untuk memojokkan Nabi Muhammad. Karena pasti apa yang Nabi Muhammad nggak tahu. Kamu tanya ada surat Yusuf sama Muhammad, pasti dia nggak tahu. Benar. Pada masa pertama kali ditanyakan ke orang Quraisy kepada Nabi Muhammad, ceritakan kami tentang seorang anak dari Bani Israel yang masuk ke dalam sumur sehingga berdiri di singgasana. Nabi Muhammad ayat terdiam. Banyak sekali ujian-ujian yang diuji kepada Rasulullah untuk menguji kapasitasnya sebagai nabi, yang mana orang kafir Quraisy ini ngambilnya dari orang Yahudi Madinah. Sama seperti ini. Tadi kan kata gini, kalau bisa Yusuf, kalau bisa Rasulullah menjabarkan tentang pemuda Bani Israel yang dari sumur sampai ke singgasana itu dengan detail, maka dia adalah nabi. Gitu. Satu lagi gini, kadang-kadang Rasulullah itu diuji juga kenabiannya dengan pertanyaan gini. Ada 3 hal dalam surat Al-Kahfi. Tanyakan kepada Muhammad itu, apakah dia tahu tentang seorang raja yang mengembara dari timur ke barat dan memiliki kerajaan. Tanyakan juga kepada Muhammad tentang ruh, dan tanyakan juga kepada ada satu lagi tuh di surat Al-Kahfi. Dan kalau seandainya Muhammad menjawab ini dengan rinci, maka dia bukan nabi. Makanya dalam surat Al-Kahfi pun tentang Nabi Zulkarnain ini gak pernah jelaskan
ya kan? Oh, siapa Nabi Zulkarnain ini, ada yang mengatakan Alexander the Great lah, temboknya di mana nggak pernah jelas kan? Makanya Nabi Muhammad juga nggak menjawab itu dengan jelas. Karena orang Yahudi bilang kalau dia menjawabkan itu dengan jelas, artinya dia bukan Nabi. Begitu juga tentang ruh kan? Nabi Muhammad juga bisa jawab dengan jelas kan? Sebenarnya ruh itu adalah pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tapi ketika bicara tentang surat Yusuf, kalau Muhammad bisa menjawab dengan rinci, maka dia adalah Nabi. Dan Nabi Muhammad akhirnya, jadi begitulah surat Al-Quran ini turun, menjawab permasalahan Rasulullah dan juga menjawab kesedihan Rasulullah. Maka turunlah surat Yusuf ini dengan sangat rinci, dari pertama sampai akhir hanya bicara tentang Yusuf dan nama Yakub, tidak ada nama lain. Sampai orang-orang kafir bilang, dari mana Muhammad mengetahui ini? Surat Yusuf ini, dia tidak bisa membaca. Di lingkungan Makkah ini gak ada orang yang paham tentang Yusuf ini, tapi dia bisa menjabarkan peristiwa ini. Hati kecil mereka akhirnya mengakui bahwa ini Nabi. Ini Nabi. Nah, itu satu tentang kalimat mubin dalam surat Yusuf. Yang kedua juga dikatakan kalimat mubin ini adalah berlaku buat kita. Makanya surat Yusuf itu di ayat kedua itu kan disampaikan di sini, inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun. Jadi agar Quran ini Jadi di sini dikatakan bahwa Al-Quran ini agar kita bisa mengerti ayat 2. Nanti di terakhir benar-benar Allah ini menyempurnakan surat Yusuf ini di ayat 111 dengan mengatakan apa? Setelah dari ayat 1 sampai 110 Allah menjabarkan tentang Yusuf. Di 111 Allah mengatakan ini agar menjadi ibroh bagi orang-orang yang mau mengambil kemaknaan dari surat Yusuf ini. Nah, ibrohnya bagi kita di surat Yusuf ini ya, dengan mengambil kalimat mubin itu adalah di sini dikatakan tafsir Ibnu Katsir menerangkan kesudahan bagi orang-orang yang ditimpa musibah. Jadi bagi hari ini kita yang tertimpa musibah, tapi ketika dia sabar, insya Allah kesudahannya akan bergembira. Seperti Yusuf. Jadi takdir dan kesabaran itu insya Allah akan mengantarkan kita pada kegembiraan. Yang penting kita harus bersahabat. Takdir itu akan tetap diketuk. Tapi kesabaran itu yang mendampingi takdir itu sehingga bisa terbayar mahal kesedihan-kesedihan itu menjadi kesuksesan. Itulah yang dialami oleh Yusuf alaihissalam. Ketukan takdirnya itu didampingi dengan sabar. Semua kelelahan itu membuat Yusuf menjadi seorang raja. Menjadi bukan raja ya, dia ini semacam kayak kalau di Indonesia itu kayak Luhut Binsar Panjaitan. Jadi Menko, itu Menko. Jadi dia punya kapasitas besar untuk mengorkestrasi keuangan. Nah, itu ayat ke-1. Tapi jangan lepas dulu. Dikit lagi ya. Kemana itu? Ya. Yang kedua, benar-benar sampai ayat itu saja lah ya. Yang kedua itu adalah ayat kedua adalah tadi dikatakan kita baca artinya aja. Sesungguhnya Al-Quran ini diturunkan, sesungguhnya kami menurunkan berupa Al-Quran berbahasa Arab agar kamu mengerti. Kenapa Al-Quran berbahasa Arab agar kamu mengerti gitu kan? Ternyata memang dalam tafsir ada di pusakaan kita, tafsir Ibnu Katsir itu. Dalam tafsir Ibnu Katsir juga dikatakan begitu, tapi kita nggak akan bahas ini dengan rinci ya. Tapi memang benar Al-Quran itu adalah, saya nggak begitu mengerti bahasa Arab, kan kalau 1 sampai 10 mungkin bahasa Arab saya 2 gitu. Tapi sangat menarik sekali penjelasan Ibnu Katsir tentang bahasa Arab ini, bahwa Al-Quran ini adalah bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab ini adalah bahasa yang paling bisa mewakili semua perasaan yang ada di dalam jiwa, dan itu ada pada bahasa Arab. Kita mendekat dengan bahasa Arab. Katakan Ibnu Katsir juga bahasa terbaik itu adalah bahasa Arab. Bahasa Arab itu terbaik itu adalah diletakkan pada Al-Quran. Al-Quran itu juga adalah terbaik karena diturunkan di 2 kota terbaik, pada bulan terbaik, dibawa oleh Nabi terbaik, diwahyukan melalui malaikat terbaik, dan itu adalah bulan Ramadan. Jadi begitu tentang pemaknaan ayat kedua ini. Nah, yang ketiga sedikit lagi. Kami menceritakan kepadamu wahai Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Sesungguhnya engkau termasuk
orang-orang tidak mengetahui dulu. Jadi kan benar kan? Jadi Nabi Muhammad itu tidak tahu apa-apa soal Yusuf ini sebenarnya. Nonsen, nggak ada tahu apa-apa dari Muhammad ini. Tapi dikatakan ahsanul qasas, sebaik-baik kisah. Betul dalam pesutradaraan juga ini kalau kita punya ilmunya, tapi nggak ada itu. Bayangin kalau sebuah film Nabi Yusuf ini dibuka dengan sebuah mimpi kan ya tempatnya kan. Bayangin tuh, Nabi Yusuf ini kisahnya dibuka dengan sebuah mimpi, tiba-tiba bulan bintang 11 bintang, matahari dan bulan itu bersujud dalam mimpi itu. Seperti itu kalau film. Bayangin, indah sekali itu film. Nanti di tengah-tengah Yusuf jadi raja juga karena mimpi. Menafsirkan mimpi seorang Al-Malik. Malik itu adalah raja Mesir yang pertama, tapi dia bukan Firaun. Jadi suku pengembara Hyksos, suku pengembara dari bangsa Arab. Nah itu raja. Dia menafsirkan mimpi itu, akhirnya jadi raja. Terakhir penutupnya Yusuf juga mengatakan soal mimpinya, wahai ayahku, ketika syariat sujud itu belum dilarang ya, maksudnya gini, dulu itu memang penghormatan pada orang tua sujud. Jadi 11 saudara Yusuf sujud, orang tuanya ada di sampingnya. Dulu Nabi Yakub dan ada yang mengatakan itu Rahel ibunya Yusuf, tapi ada juga yang mengatakan bibinya. Karena Rahel itu meninggal ketika melahirkan Bunyamin dan kedua biasa. Tapi intinya apa? Semua mereka bersujud dan Yusuf melihat dan dia mengatakan kepada ayahnya, wahai ayahku, inilah tafsir mimpiku dahulu. Jadi kalau sebegitu indahnya itu sebagai ahsanul qasas. Penuturannya bagus banget. Kisahnya, bayangin deh, kita bisa menyebutkan ada 3 baju yang bermakna dalam surat Yusuf ini. Ada 3 mimpi yang bermakna dalam surat Yusuf ini. Semua kita bisa menjawab itu kan. Baju yang pertama itu adalah baju yang manipulatif. Ketika apa di malam hari mereka mengantarkan baju itu kepada Nabi Yakub dan gak kelihatan, dan mereka menangis sesegukan kan, sehingga Yakub itu terpukul sekali dengan cerita itu, bukan karena Yusufnya itu, karena bajunya gak robek ternyata kan, darahnya juga darah palsu kan gitu kan. Gak mungkin serigala meninggalkan baju dan membawa daging, pasti dia bawa bajunya juga kan. Yakub itu sudah tahu cerita ini semuanya ketika Yusuf mengatakan aku mimpi di ayat 3 itu. Tapi Yakub sedih, kenapa terjadi pada anak-anak Nabi. Yang kedua adalah baju ketika Zulaikha menarik baju Yusuf gitu loh, itu juga baju kan. Yang ketiga adalah baju penyembuh mata Yakub ini. Ketika apa? Ketika kata Yusuf, antarkan bajuku ini kepada bapakku. Itu di tafsir Mukas dikatakan apa itu butuh waktu 8 hari untuk sampai dari Mesir sampai ke Palestina itu. Tapi penciuman Nabi Yakubnya adalah sesuatu penciuman yang hebat. Jadi ketika baju itu masih di sana, Nabi Yakub sudah tahu Yusuf akan datang. Dan ketika baju itu sampai, dikatakan itu ibaratnya Nabi Yakub ini nggak buta, sebenarnya katarak. Itu kesedihan yang mendalam itu bisa menyebabkan katarak. Jadi ketika dia mencium baju Yusuf itu, seketika penglihatannya itu kembali pulih. Nah, lanjut ya sedikit dari ayat 3 menceritakan kisah dengan sebaik-baik kisah. Nah, sebaik-baik kisah ini juga adalah kalau kita mengeluarkan semua ayat tentang Musa dalam Al-Quran, 136 ayat, yang pertama itu ada di surat Al-Baqarah dan yang terakhir itu di surat Toha, itu tuh nggak urutan tuh, kalau kita keluarin semua itu nggak urutan dan butuh disiplin ilmu tersendiri untuk mengurutkannya. ChatGPT aja kalau kita tanya tuh agak kewalahan. Tapi Allah benar-benar merunutkan surat Yusuf ini sampai 111 ayat. Musa itu, bayangin, dia Al-Baqarah aja, yang pertama kali itu kisah Musa itu adalah tentang bagaimana Musa itu mendapatkan wahyu. Enggak ada. Ketika Musa itu lari setelah membelah lautan. Di terakhir ayat Musa itu di Al-Quran itu di surat Toha. Justru kebalikannya, ketika Musa itu baru diminta untuk menghadapi Fir'aun di Bukit Tua. Jadi ngacak kalau Musa itu, karena masing-masing penempatannya ada hikmahnya. Tapi kalau Yusuf ini emang runut banget, sehingga apa? Di sini dikatakan kisah Yusuf ini adalah kisah kehidupan sekarang. Walaupun kita hari ini dengan Nabi Muhammad berjarak 16 abad, Nabi Muhammad kepada Nabi Yusuf itu adalah 22 abad, tapi Yusuf ini menjadi relevan kisah-kisahnya pada kehidupan sekarang.
Makanya dalam surat Yusuf itu nggak ada 11 nama saudara Yusuf dibahas. Tidak ada nama Zalika itu. Tidak ada. Kenapa? Karena peristiwa itu mungkin saja terjadi di dunia kita. Kalau kita ada nama itu, kita akan punya persepsi gitu, offset gitu loh, kita apa? Bukan pada tempatnya kita berpikir, wah itu kan Zalika, oh itu kan Simon, oh itu kan Yuda, itu kan Lewi, gitu kan? Atau itu kan Benyamin, gitu kan? Atau itu Had, gitu kan? Atau itu Ruben. Tapi enggak, kenapa? Karena memungkinkan peristiwa itu terjadi pada kehidupan kita sekarang. Nah ini dan sedikit lagi saya tambahkan bahwa kisah Yusuf ini multi perspektif. Artinya apa? Kalau Anda ingin jadi ayah yang baik, nah di surat Yusuf ini ada. Kalau Anda ingin menjadi anak yang baik, di surat Yusuf ini ada. Dia multi perspektif. Jadi saya pikir cukup kan Mas Roy, panjang ya? 3-10 ya? Ya mungkin terakhir mungkin saya ingin menutup saja kisah ini bahwa satu-satunya yang membuat ini sebenarnya adalah point of dari surat Yusuf ini adalah ketika Yusuf mengatakan kepada ayahnya, wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan semua sujud kepadaku. Inilah kisah ini bermula. Kalau kita nggak paham ini, artinya kita nggak akan paham kisah Yusuf ini. Nah, salah satunya yang mengantarkan Yusuf itu sampai ke sumur itu adalah sifat dengki. Sifat dengki. Kalau kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dengki ini itu adalah dosa yang pertama di langit dan dosa yang pertama di bumi. Kedengkian iblis kepada Nabi Adam di langit dan kedengkian Qabil pada Habil. Itu dosa. Dan kedengkian itu bisa memakan amal seperti kayu bakar yang dimakan oleh api. Dan kedengkian itu lama. Bayangin ya. Dari mulai Yusuf dimasukin ke dalam sumur, nanti kan Bunyamin itu kan ditahan kan dianggap telah mencuri. Itu kedengkian itu masih diungkap oleh saudaranya yang 10. Wajar aja Bunyamin, karena Bunyamin sama Yusuf ini satu ibu setelahnya, Rachel dan Yusuf. Itu udah 80 tahun tuh, ada yang bilang 40 tahun, ada yang bilang 80 tahun. Itu masih bisa ngomongin ibu saudaranya itu. Wajar aja Bunyamin maling. Yusuf aja kan maling dulu. Itu udah 80 tahun. Nah, penyakit dengki ini juga lah yang membuat saudara Yusuf mengatakan apa? Bunuh! Berani mereka mengatakan apa? Bunuh aja Yusuf itu. Karena dengki itu tadi. Bunuh itu. Bahkan akhirnya apa? Jadi nggak jadi kan? Akhirnya apa yang mereka lakukan? Mereka buka itu baju Yusuf, mereka seret-seret, mereka buang ke sungai. Jadi level dengki itu kan cikal bakal semuanya itu. Nah itu mungkin itu pelajaran yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada waktu panjang untuk bisa membahas ini lebih baik. Jazakallahu khairan kesempatannya. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.